Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, banyak loh orang yang mengatakan begini, Ustadz, kenapa ya hidup saya susah? Kenapa ya rezeki saya seret? Kenapa ya masalah musibah silih berganti? Kenapa ya sakit saya nggak sembuh-sembuh? Dan kenapa ya gaji saya segitu-gitu aja? Ada loh orang yang berkata seperti itu. Padahal rezeki itu datangnya kepada kita dipaksa. Ya, rezeki datangnya kepada kita dipaksa. Contohnya nafas. Mampukah kita menahan nafas selama 10 jam? Tentu tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menahan rezeki Allah berupa nafas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki itu datangnya seperti air bah yang turun dari tempat yang tinggi dan kita di bawah. Ketika air itu menghempas dengan derasnya, mungkin nggak kita nggak dapat air? Kayaknya nggak mungkin loh. Nggak mungkin mendapatkan air, nggak mungkin. Tetapi ada golongan orang ketika air itu turun dengan derasnya nggak mendapatkan air tersebut. Yaitu mereka yang membangun perisai, yang membangun bendungan. Jadi ketika air itu menghempas dengan banyaknya, mereka tidak dapat air sama sekali. Karena apa? Karena ada perisai, karena ada bendungan. Perisai itu ialah dosa, Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang lain. Dosa. Semakin banyak dosanya, semakin jauh dari rezeki Allah. Semakin banyak lagi dosanya, semakin jauh dan jauh dari rezeki Allah. Lalu untuk mendapatkan air tersebut, gimana konsepnya? Kan begitu. Konsepnya ialah hilangkan perisainya, hilangkanlah bendungannya. Jadi ketika air itu menghempas dengan banyaknya, kita mendapatkan air tersebut. Kita mendapatkan air tersebut. Jadi ketika air itu datang dengan derasnya, perisainya tidak ada, maka air itu mengalir kepada kita dengan banyaknya, tak terbatas. Kenapa? Karena rahmat Allah tak terbatas. Rezeki Allah itu tak terbatas. Bukan Allah nggak mau ngasih rezeki, tetapi manusia itu sendiri yang menghalangi dari rezeki Allah dengan membangun perisai. Lalu untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, yang banyak berkah, bagaimana caranya? Kan begitu. Bagaimana caranya? Mudah saja Bapak Ibu, sangat mudah. Hilangkan saja perisainya, hilangkan saja bendungannya. Jadi ketika perisai itu hilang, bendungannya itu hilang, rezeki datang melimpah ruah kepada kita, Bapak Ibu semuanya. Hal ini Allah abadikan di surat Nuh ayat 10 sampai 13. Maka aku perintahkan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kita semua. Lebat Bapak Ibu hujannya, bukan rintik-rintik, hujan yang lebat dari langit. Lalu memperbanyak harta. Memperbanyak harta. Silakan dicek ayatnya, surat Nuh ayat 10 sampai 13. Menurunkan hujan yang lebat dari langit, memperbanyak harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai, surga sebelum surga. Hidupnya akan ajaib. Jadi yang menghalangi rezeki datang kepada kita semua, nggak ada yang lain Bapak Ibu, yaitu dosa. Semakin banyak dosanya, semakin jauh dari rezeki Allah. Semakin hilang dosanya, terkikis dosanya, dan banyak amal solehnya, maka hidup kita akan banyak harta melimpah ruah. Percaya nggak dengan janji Allah? Pertanyaannya kan begitu. Percaya nggak dengan janji Allah? Allah yang janjikan banyak harta. Bukan dengan kerja, bukan dengan usaha, bukan dengan ikhtiar, tapi dengan menghilangkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tertahannya rezeki seorang hamba disebabkan dosa, Bapak Ibu. Lalu di surat 42 ayat 30 sampai 31. Apa kata Allah? Dan musibah yang menimpa kamu di bumi akibat perbuatan tanganmu sendiri, kesalahanmu sendiri. Tetapi Allah banyak memaafkan kesalahanmu. Dan tidak ada yang bisa melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan tidak ada penolong selain Allah. Kan begitu. Ingat Bapak Ibu, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena apa? Satu dosa. Karena apa? Iblis merayu, menghasut Adam dan Hawa.
Siti Hawa dihasut sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa berbuat dosa. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Karena satu dosa, melanggar syariat Allah. Ketika Allah perintahkan suruh sujud, ketika Nabi Adam diciptakan, semuanya bersujud kecuali iblis enggan bersujud, maka dilaknat Allah. Kenapa? Dosa, satu dosa Bapak Ibu. Maka iblis dilaknat Allah. Tetapi iblis menyombongkan diri, nggak merasa punya dosa, sehingga dilaknat Allah. Tetapi Nabi Adam bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sehingga nanti tempat kembali Nabi Adam dan Siti Hawa yang bertawakal kepada Allah, bertobat kepada Allah di surga. Iblis tempat kembalinya di neraka. Ingat Bapak Ibu, iblis, Nabi Adam, Siti Hawa satu dosa dikeluarkan dari surga. Lalu kita berapa dosa ya mau masuk surga? Kan begitu. Jadi banyak orang yang bangga dengan amalnya, lupa dengan dosanya. Padahal amal itu belum tentu diterima dan dosanya masih tertulis, belum dihapus, belum dihilangkan, sehingga rezekinya seret, sempit, hidupnya sempit, hutangnya nggak lunas-lunas, sakitnya nggak sembuh-sembuh, masalah silih berganti, nggak punya anak. Kenapa? Dosa itu yang menghalangi dari rezeki Allah. Rezeki itu nggak terbatas Bapak Ibu. Bukan Allah yang nggak mau memberi rezeki, tapi manusia itu yang menghalangi dari rezeki Allah. Bukan Allah yang membatasi rezeki kepada hambanya, tetapi hambanya itu sendirilah yang membatasi dari rezeki Allah. Dengan apa? Dengan omongannya, dengan pikirannya, dengan perbuatannya, dengan pekerjaannya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau mau banyak harta, mau mulia, mau bahagia dunia akhirat, jauhi dosa. Dari dosa itulah manusia akan dina di mana? Di dunia dan akhirat. Dari amal soleh itulah manusia akan mulia di dunia dan akhirat. Tujuan Allah ciptakan manusia itu bukan untuk ibadah Bapak Ibu. Bukan. Memang benar ayatnya di surat Al-Jariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kan begitu ayatnya. Tetapi bukan itu maksud Allah, tujuan Allah ciptakan manusia di dunia ini. Karena tinggal kita nanti bukan di dunia. Dunia ini hanya persinggahan. Tujuan Allah ciptakan manusia untuk dimuliakan dan dimanja. Cuman dua itu, dimuliakan dan dimanja. Syaratnya apa? Takwa, ibadah. Dengan ibadah mengikuti ajaran Rasulullah, maka manusia itu akan Allah muliakan di dunia dan akhirat. Tempat kembalinya kita di akhirat nanti di surga. Di dunia hidupnya mulia, di akhirat mulia. Bahagia di dunia dan akhirat. Karena kenapa? Di neraka, di surga itu tidak ada ibadah lagi. Sedangkan kita mau menuju ke sono di akhirat. Tujuan hidup kita bukan dunia tapi akhirat. Nah, ketika kita kembali ke akhirat dalam keadaan hina atau mulia, syaratnya ibadah. Nanti ketika kita mati, amal itulah yang akan dihisap. Memang benar manusia masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Itu Rasulullah yang bilang. Tapi dari amal itulah untuk menentukan tingkatan-tingkatan kita kemana gitu. Kita mau ke surga atau ke neraka. Kita mau ngikutin iblis apa Adam Hawa. Semangat untuk mengamalkan ilmu magnet rezeki. Salam.